Saya berhenti di sini dulu, nanti bagian yang kedua, kemudian kita praktek, lalu kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusikan. Bagian kedua, setelah kita tahu kiblatnya kemana, arahnya seperti apa, kita pastikan masuk satu di antara 3 kategori tadi, maka mulailah mengambil sikap yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666, atau tidak semua orang bisa mengalami ini, tapi punya kondisi yang berbeda. Bisa ada di Al-Bukhari di bagian kedua halaman 468, juga di Abu Daud dengan hadis redaksi yang mirip sama dengan halaman dan juz yang kami cantumkan ini. Baik. Sekarang Anda sudah tahu kiblatnya, arahnya kemana. Lalu apa yang kita lakukan? Memulai sholatnya, sudah tahu arah kiblatnya, lalu kita melakukan apa? Awas, hati-hati. Yuk kita bacakan hadisnya. Kata Nabi, "Shalli qa'iman au qa'idan au ala jambin." Silahkan Anda memulai sholat imma dalam posisi berdiri. Satu, yang ini hadisnya. Berdiri, shalli qa'iman, ini perintah. Dan kalimat hadisnya, shalli qa'iman. Salatlah Anda dengan berdiri. Jadi, berdiri. Ini pilihan pertama. Dan bentuk pilihannya adalah perintah. Artinya apa? Kata para ulama hadis, ini menunjukkan kesan bahwa bentuk perintah ini, jika ada seseorang mampu berdiri dalam salatnya, kemudian dia memilih duduk atau tidak berdiri, maka salatnya dipandang tidak sah. Batal salatnya. Dia mampu berdiri, tapi dia memilih duduk misalnya, maka batal salatnya. Mesti dia ulang. Kecuali salat sunnah ya. Kalau salat sunnah ada keringanan di sini. Terkhusus pada salat sunnah yang sifatnya, rakaatnya begitu banyak, bacaannya kadang panjang. Ya, misal Anda ikut salat tarawih misalnya kan, apalagi 10 malam terakhir, salatnya di Masjid Al-Haram atau di Masjid Nabawi. Yang bilangan rakaatnya juga lebih panjang kadang dari kita, bacaannya lebih panjang dari kita. Kadang-kadang tidak kuat terlampau lama berdiri, itu boleh duduk. Boleh, dan hadisnya ada di situ, ya. Salatul qa'id nisfal qa'im. Salat orang yang duduk mendapatkan pahala setengah dari yang berdiri. Setengah dari yang berdiri, ya. Masya Allah. Jadi masih dapat pahalanya, cuman setengah, gitu kan. Alhamdulillah setengah juga agak lumayan, gitu kan. Masjid Al-Haram sekali salat berapa? 100.000, Masya Allah, kan? Baik, 100.000. Kalau dapat setengah berapa? 50.000. Di Anur dapat berapa? 1. Kalau milih duduk berapa? Benar-benar setengah kalau itu. Masya Allah. Udah rakaatnya sebentar, bacanya pendek, masih mau duduk juga. La haula wala quwwata illa billah. Padahal mampu berdiri misalnya. Nah, ini benar-benar setengah. Ya. Kalau yang ini agak lumayan lah, gitu ya. Baik, jelas di sini? Baik, jadi kalau Anda memilih untuk duduk padahal mampu berdiri dalam menunaikan salat fardu, maka salatnya dianggap tidak sah. Dia mesti mengulang. Mesti mengulang. Tayyib, teruskan sebentar. Kita belum bicara kasus ya, kita masih yang standar dulu. Ya, kasus yang saya maksudkan nanti dari yang pertama tadi yang tidak tahu kiblat bagaimana caranya, gitu kan? Nah, termasuk kasus-kasus yang ini. Yang kedua, au qa'idan. Atau kalau tak mampu, lihat cara menerjemahkannya. Atau kalau tidak mampu dia berdiri, bisa qa'idan. Dia duduk. Baik. Au ala jambin. Ala jambin. Atau silahkan sambil berbaring. Kalau tak mampu duduk, berbaring. Ini urutannya. Jadi Masya Allah, ada banyak kemudahan dalam menunaikan ini. Ya, Anda yang mampu berdiri, silahkan berdiri. Ada persoalan di kaki, nggak bisa berdiri. Tapi perhatikan, tidak langsung duduk. Karena urutannya menggunakan kata au. Au itu sepanjang masih bisa berdiri dalam sebagian prakteknya, maka jangan langsung pilih duduk. Misal, Anda kesulitan, masalah di lutut. Ya, sujud yang sulit, ruku yang sulit, tapi berdiri masih bisa berdiri. Maka cara terbaiknya, jangan langsung Anda kemudian duduk, tidak, ya. Karena Nabi pun pernah bersandar kepada tongkatnya begini, saking ingin berdirinya. Ingin menunjukkan masih mampu.
Ya, walaupun kemudian dalam ruku dan sujudnya kemudian dilakukan dengan cara pelan-pelan sampai kemudian beliau duduk. Nah, kata para ulama, konteks ini kalau ditarik kekinian, Anda masih mampu berdiri tapi punya persoalan dalam ruku dan sujud, tidak menjadi aib bagi kita untuk menyimpan kursi misalnya ya, yang disejajarkan dengan saf teman-teman yang berdiri, kemudian Anda mulai bertakbir dalam keadaan berdiri. Ya, kemudian setelah ruku Anda tidak kuat, Anda duduk. Ya, turunkan gerakannya, kepala turun sedikit, baca bacaan ruku. Jelas ya? Kemudian i'tidal, ya, Anda bisa sambil duduk juga. Ya, kalau tidak kuat tuh kemudian berdiri, dan sujud Anda duduk kembali dan turunkan lebih rendah menunjukkan bahwa Anda sedang sujud. Paham sampai sini? Baik, jadi yang kita tampilkan kepada Allah dalam salat kita itu kesungguhan kita. Ya, kesungguhan kita. Jadi bagaimana Nabi SAW ingin menampilkan bahwa ya Allah, saya syukuri nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih memberikan saya kehidupan, memberikan kenyamanan hidup. Semaksimal mungkin kita bersyukur kepada Allah. Sepanjang masih punya kemampuan, tunaikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan biasanya orang-orang seperti ini, itu akan mendapatkan anugerah dari Allah yang lebih daripada orang biasanya. Di Anda semakin serius beribadah kepada Allah, maka Allah pun akan lebih serius memberikan nikmat kepada kita dalam kehidupan. Ya, itu rumusnya sudah ada. Di Quran surah kedua, ayat 151. Sampai 152. Lihat di 152-nya. 151 untuk Nabi, 152 untuk termasuk kita umatnya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Menggunakan fa dengan cepat. Ingatlah kepadaku dengan cepat. Adzkurukum, secepat engkau mengingat kepadaku, maka aku pun akan secepat itu atau bahkan lebih cepat dari ingatanmu kepadaku. Jadi kalau Anda cepat merespon ketentuan Allah, Allah pun akan semakin cepat merespon kebutuhan kita. Anda sholat misalnya, kan sering saya istilahkan ini kan, subuh 4.47, Masya Allah, dipanggilnya 4.47, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lalu Anda misalnya datang kepada Allah sesuai panggilan itu. 4.47 misalnya sholat subuh adzan dipanggil, Anda datang sesuai panggilan. Anda diingatkan, Anda ingat. Maka Allah pun hanya akan ingat kepada Anda saat Anda memanggilnya. Anda nggak panggil, nggak akan ingat. Bukan nggak ingat berarti maksudnya nggak ingat dengan Anda, bukan. Nggak akan perhatikan. Ya, jadi Anda dipanggil, Anda ingat. Anda manggil Allah, minta, baru Allah akan respon. Tapi yang hebat, belum dipanggil, dia sudah respon. Ada yang bangun jam 3, ada yang setengah 3, ada yang setengah 4. Masya Allah, dia berwudu, ada yang mandi dulu, ada yang berzikir, ada yang tahajud dulu, ada yang baca Al-Quran, ada yang istighfar. Padahal yang fardu belum dipanggil. Maka orang seperti itu, Masya Allah, akan selalu dibimbing oleh Allah. Direspon bahkan sebelum dia minta. Ya. Banyak kalangan sahabat Nabi, kalau Anda belajar sirah itu indah sekali. Kebanyakan mereka bahkan belum minta, sudah diberikan. Belum memohon, sudah disiapkan. Makanya Imran dengan istrinya itu Handa dilukiskan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37 itu, posisi paling kiri dari tengah sampai dengan ke bawah. Masya Allah, itu kan indah. Ya, menyiapkan anaknya supaya dekat dengan Allah, disiapkan, berikhtiar, cari guru terbaik, cari tempat yang baik. Apa yang dijamin oleh Allah? Perhatikan kalimatnya di ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Allah sampaikan, kami terima ikhtiar kedua orang tua itu. Saya akan perhatikan, kata Allah, anak ini dari mulai tumbuh dia sampai dengan wafat. Nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang baik. Ini orang tuanya belum memberikan apa-apa, tapi Allah yang sudah berikan. Sampai-sampai orang tua menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian. Setiap pamannya Nabi Zakaria masuk untuk mengantarkan itu, di dalamnya sudah ada. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap masuk ke dalam mihrabnya sudah didapatkan di situ. Sampai bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana semua ini? Ha huwa min 'indillah. Huwa min 'indillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, itu yang paling indah. Jadi semakin Anda cepat merespon, semakin cepat ya perhatian Allah kepada kita. Tapi kalau Anda menunda-nunda, apalagi misalnya malas, wah itu susah. Ya, dipanggil jam 4.47, baru sadar 7.44. Itu pun belum ingat sholat, Masya Allah. Nah, itu yang repot, kan? Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, saya kembalikan. Sepanjang punya kemampuan berdiri, maksimalkan. Ya, walaupun cuma sholat sunnah, tidak bisa silahkan duduk. Ya, kalau kesulitan silahkan berbaring. Dan ini bukan aib. Dalam sholat fardu tidak mampu ini semua, Anda berbaring, itu nilainya sama dengan yang berdiri, dengan yang duduk. Sepanjang rukun dan syaratnya ditunaikan dengan benar. Saya pernah ditanya seorang ibu, ya, dan menangis beliau. Ya, mengatakan, Ustaz, saya pernah dirawat di rumah sakit.
Ya, sholatnya wudunya cuma tayamum, sholatnya berbaring. Sholat saya sah tidak Ustaz? Saya katakan, Masya Allah ibu. Ibu sakit, masih mau sholat. Di luar sana banyak orang sehat gak mau sholat. Itu nikmat luar biasa. Jangan tanyakan bagaimana Allah menerima, tapi syukuri nikmat itu. Ya, ada orang sakit masih mau sholat. Banyak orang sehat gak ingat sholat. Dan itu insya Allah sempurna pahalanya. Insya Allah sempurna pahalanya. Baik sama dengan yang berdiri, yang duduk, ataupun ditunaikan dalam keadaan berbaring, sepanjang rukun dan syaratnya terpenuhi dengan benar. Jelas di sini? Baik. Bagian terakhirnya, dan ini yang akan kita praktekkan. Sekarang kita ambil yang standar. Kalau duduk kan gak usah ditanya kan? Orang duduk umumnya normal, semua duduk. Berbaring juga normal. Yang jadi masalah, yang berdiri, bagaimana cara berdirinya? Baik. Lihat sini. Berdiri tidak sekarang? Berdiri. Berdiri bukan? Berdiri. Berdiri sekarang? Kan? Ada yang begini berdiri ceklik, ya. Ada yang begini ceklik, kan? Nah, itu berdiri juga. Nah, sekarang berdiri dalam sholat seperti apa? Karena mesti diatur. Kalau nggak diatur, semua orang bisa berdiri. Ada yang kakinya lebar begini, ada yang kakinya rapat begini, kan? Ada yang kakinya lurus begini, ada yang begini, macam-macam. Kalau tidak diatur, semua orang akan berdiri. Maka dari situ, kita akan lihat seperti apa berdiri yang diinginkan. Paham sampai sini? Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillah. Kita mau ngapus lagi? Alhamdulillah, baik. Baik, kamera dihapus ya. Alhamdulillah, bismillah. Taib. Abu Daud nomor hadis 666. Ini caranya. Ini tadi ketentuan pilihannya, yang ini caranya. Kita sampai paham betul ya. Tolong, sampai paham betul. Kalau sudah paham, tinggal praktekkan. Saya tidak menginginkan Anda belum paham dan keluar dari masjid ini. Pahami, belum paham, tanyakan. Kita tuntaskan. Saya tidak tahu, kita katakan Allahu a'lam. Kita pelajari lagi sampai kita mengerti. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Sekarang lihat. Lihat kalimat Nabi. Aqimus sufuf. Pertama, kalimat berdiri menggunakan kata aqim. Ini perintah, kata perintah. Aqim. Bahkan kalimat salat di Quran pada umumnya menggunakan turunan kata ini. Tadi saya tuliskan Quran surah 17 ayat 78. Dibuka dengan kata aqim. Aqimis salata liduluki syamsi. Aqim ini. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Kalau yang salat banyakan tambah di ujungnya, aqim. Quran surah kedua ayat ke-43, ya, posisi paling kanan di pertengahan, wa aqimus salat wa atuz zakat. Kalau terus dilakukan menjadi yuqimun namanya. Terus. Sekarang kerjakan, besok kerjakan lagi. Jadi yuqimun namanya. Quran surah kedua ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata aqim. Asalnya dari kata qama ditambah dengan hamzah ini jadi aqama. Isyaratnya atau sifatnya disebut dengan iqamah. Iqamah. Ayo perhatikan ya, fokus ya. Saya mau turunkan kalimat ini. Setelah diturunkan, saya coba praktikkan. Kata aqim, kata dasarnya dari kata qama. Ini akar kata utamanya. Ya, dari sini muncul kata qiyam. Ya, qiyam dari kata qama. Apa itu qama? Qama itu secara bahasa berdiri tegak seimbang, sempurna. Tegak seimbang, sempurna. Fokus pelan-pelan. Sesuatu disebut tegak dengan kalimat qama itu bila posisi badan bagian atas dan kaki memenuhi dua hal utama. Hal pertama, ya, posisi badannya tegak lurus, tidak miring kanan, miring kiri, depan atau belakang. Jadi, posisi badan tegak. Paham ya? Itu qama namanya. Yang kedua, posisi kaki lebarnya disebut dengan qama, qiyam. Jika lebar kaki ini secara singkat sejajar dengan bahunya. Ya, tidak terlampau luas begini, lebar. Tidak juga terlampau menyempit begini. Paham ya? Jadi kalau Anda berdiri begini misalnya, itu bukan qama namanya. Karena posisi nggak seimbang. Dorong dikit, geser, jatuh. Jelas ya? Posisi begini pun bukan qama namanya. Ini bukan keseimbangan. Ya. Bahkan kalau Anda berolahraga misalnya, di perbasi olahraga menembak itu,
yaitu sama posisinya badan tegak, kaki sejajar dengan bahu. Ya. Kami waktu ke Bali itu dijamu oleh salah seorang tokoh di Perbasi, diajarin, ya ditunjukkan, maksudnya dikasih petunjuk, begini Ustaz, kami juga mengajari nih caranya berdiri sempurna, tegak, ternyata Masya Allah, tegak sempurna itu. Ya, badannya tegak, harus tegak, fokus ke depan. Kemudian kakinya sejajar dengan bahunya. Itu yang disebut dengan qamah, qiyam. Jelas? Nah, kalau Anda ingin berusaha untuk melakukan itu, jadi Anda ingin berusaha tegak badannya. Tadinya biasanya jalannya begini, pas sholat harus tegak misalnya kan? Baik, Anda berdiri tegak begini. Baru badan ya. Dan kaki Anda diusahakan sejajar dengan bahu. Tadinya biasa saja, tadinya asal berdiri aja, ada yang begini, ada yang begini. Sekarang Anda ingin usahakan sejajar dengan bahunya, supaya seimbang. Maka, ketika Anda ingin berusaha berdiri tegak dengan baik, kalimatnya ditambah kata dasarnya dengan menggunakan hamzah, ha. Dari qama jadi aqama, menegakkan diri, usaha untuk berdiri secara seimbang sempurna. Jelas? Jadi, kenapa kalimatnya menggunakan kata ini? Aqama, seakan-akan memberikan isyarat bahwa kalau ingin sholat, mulailah dengan usaha yang serius. Walaupun itu memulai dengan berdiri. Ini akan sangat menentukan. Jadi jangan main-main walaupun kelihatan berdiri. Nanti ini ada maknanya. Ini saya tunjukkan. Pertemuan berikutnya bahkan saya bawakan kitabnya. Ini kitab yang membahas tentang makna berdiri. Ada maknanya ini berdiri ini. Ya, dan sahabat Nabi ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW makna berdiri begini, dipraktikkan dalam kehidupan, Masya Allah, hidupnya semua sukses dalam kehidupan. Mandiri, tidak bergantung orang, dan ada bahkan yang jadi orang kaya karena belajar dari persoalan ini saja. Nanti kita lihat, ya. Nanti kita lihat di akhir bahasan saja. Nah, ini poinnya. Jadi ketika Anda akan menunaikan sholat, kalimatnya menggunakan kata aqama, kata perintahnya itu aqim. Kata dasarnya qama. Usaha Anda untuk berdiri seperti ini disebut dengan aqama, perintahnya disebut dengan aqim. Jadi ketika Nabi membuka kalimat kita setelah berwudu, tahu kiblatnya mengatakan aqim as-sufuf, ini memberikan kesan, hey, usahalah kalian yang serius untuk berdiri tegak seimbang sebelum memulai sholat. Maksimalkan dulu. Makanya Nabi itu tidak cukup beliau sekedar memerintahkan. Itu sampai beliau berjalan, dilihat. Ya, kalau belum seimbang, beliau luruskan. Beliau perbaiki sampai betul-betul baik dalam sholatnya, karena nanti akan berpengaruh dalam sholat kita. Isyaratnya disebut dengan iqamah. Ini isyaratnya. Jadi iqamah itu bukan panggilan sholat. Iqamah itu isyarat untuk memulai sholat dengan sempurna, memulai dari berdirinya. Iqamah. Ya. Cuman kadang orang Indonesia nggak senang yang panjang-panjang, singkat. Senangnya singkat dan ujung yang disebutkan. Qomat gitu kan. Ini. Qomat. Qomat itu dari kata iqamah, disingkat. Di Arab nggak akan ngerti. Sudah qomat belum? Qomat katanya. Nggak akan ngerti apa itu qomat. Taunya iqamah. Di azan panggilan sholat, iqamah isyarat untuk menyempurnakan dalam memulai sholat. Jadi kalau Anda sudah mendengar isyarat iqamah, Allahu Akbar, artinya Anda harus sudah mulai berdiri. Mulai menghusyukkan hati. Tata dengan baik. Itu isyarat. Ya. Itu isyarat yang menunjukkan kepada kita mulai sholat dengan baik. Ya. Cuma di kita kadang suka disingkat, ya. Ya, di Arab tidak, bahkan mereka urusan dunia juga lengkap. Ya, main olahraga misalnya main bola, ya. Ada Abdurrahman bawa bola, Masya Allah, suruh dibagi, panggil temannya minta, dia akan katakan Abdurrahman, Allah Taala yang nawazih. Abdurrahman saya ini bagi bolanya, bagi oper. Orang kita enggak, man oper. Man wazzi' di kan, Husain sen kan, Masya Allah. Nah, jadi kalimat iqamah orang kita disebut dengan qomat, ya. Jadi kalau sudah qomat artinya berusaha untuk tegak. Paham? Halo, paham? Ya, paham. Baik, kalau paham, saya teruskan lagi sampai ke akhirnya ya. Sebentar. Lihat. Berdirinya bagaimana Ustaz? Ya, tadi kan sudah ketahuan ya, karena hadisnya belum selesai. Ya, badan tegak, kaki berdiri selebar bahunya. Nah, kaki berdiri selebar bahu, posisi kaki kan kadang-kadang saat berdiri, Anda bisa perhatikan sebentar. Ya, ada yang berdirinya kakinya memang tegak badannya, kemudian lebarnya selebar bahunya, tapi kadang Anda perhatikan dalam berdiri ini akan terjadi dua hal. Satu, sama-sama berdiri tapi nggak lurus. Halo? Ya, berdiri tapi nggak lurus. Karena sholat yang dikerjakan pertama kali di Quran isyaratnya adalah sholat bersama orang banyak, berjamaah, bukan sendirian.
Yuqimun, mereka menunaikan sholat dengan sempurna. Kalau mereka itu satu orang atau dua? Banyak. Banyak. Aqimu, banyak. Di persoalan sholat yang paling utama, kalau Anda bisa tunaikan dengan berjamaah, maka itu yang paling mulia dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah sekarang persoalannya, kalau Anda sedang berdiri bersama banyak orang, samping kanan dengan kiri, seperti apa berdirinya? Apakah cukup dengan berdiri? Ternyata tidak. Nabi kemudian memberikan bahasa terusan, aqim as-sufuf, aqim as-sufuf. Ini as-sufuf. Menggunakan kata saf. Saf itu bisa berarti, ini sufuf berasal dari kata saf, saf. Bisa berarti sesuatu yang rapat, lurus, sejajar. Rapat, lurus, sejajar. Itu saf. Saya ulang, rapat, lurus, sejajar. Jadi Nabi ingin mengatakan kalau Anda sholat dengan banyak orang, Anda berdiri, tapi ingat, berdiri Anda mesti lurus dengan yang lain. Mesti rapat dan sejajar. Jangan sampai satu berdiri sini, satu sini, gitu kan? Nah, kalau saya gambarkan dengan visual begini, mungkin agak belum tampak. Sekarang kita ambil contoh praktik. Saya mohon sekitar 3 orang bisa cepat maju ke depan untuk kita berikan arahan yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman untuk melihat cara berdiri yang dimaksudkan di hadis ini. Ya, saya bisa mulai dengan bismillah. Silahkan, bisa 3 orang. Jazakallah khair. Antum boleh disampaikan pada yang lain untuk menghapus karena antum maju. Baik, gak apa-apa ya. Jadi antum sebelah sini, sebelah sini 3 orang Pak, silakan. Baik. Baik, kita sholat menghadap ke arah mana? Kiblat. Ini masjid kiblatnya kemana? Oh, baik, silakan ya. Baik. Alhamdulillah. Boleh bergeser ke sebelah sana? Nah, teman-teman sekarang perhatikan ya, pelan-pelan, perhatikan, fokus betul. Nabi katakan, aqim. Kalau cuma sampai sini, maka ini terkait dengan posisi badan dan kaki. Lebar, selebar bahu, kakinya, badan kemudian tegak. Ingat, setiap ukuran bisa berbeda. Baik ya, yang kurus seperti saya, dengan yang agak gemukan dan gemuk banget, mungkin akan berbeda ukuran kaki dan lebarnya. Maka disesuaikan saja. Nah, sekarang perhatikan, ini yang sholat bukan satu orang, tapi cukup beberapa orang. Sekarang masing-masing saja Pak, tidak usah banyak berpikir, seperti biasanya berdiri. Silahkan berdiri. Dan tidak usah saling mengoreksi satu dengan yang lain. Kebiasaan pribadi aja dulu ya. Baik, sudah jelas? Nah sekarang berdiri, sudah sampai sini? Nah, silahkan berdiri dengan baik, ini sudah ada pilihan. Sekarang perhatikan teman-teman, jangan diralat ya. Tolong jangan dirubah, begitu aja pokoknya. Sekarang perhatikan, posisi kakinya sama nggak semua? Nah ya, baik, kalau Anda melihat dengan posisi kaki seperti ini, Anda akan terlihat bahwa kakinya berdirinya posisinya agak berbeda, tidak sama semuanya. Jadi posisi kakinya tidak sama semua. Ya, nggak usah nengok sedang sholat, berdiri aja. Jadi, untuk melihat, fokus, lihat ya. Pertama, semua yang berdiri ini badannya tegak, posisi kaki lebarnya sama. Tapi kalau Anda perhatikan kaki misalnya yang ini, itu tumitnya dia ke dalam, kemudian jari depannya keluar, seperti ini berdirinya. Kalau Anda lihat kaki saya ya, yang depannya keluar, tumitnya ke dalam. Begini. Dia membentuk siku ke dalam begini. Ya, terlihat? Baik ya. Terlihat insya Allah? Belakang? Ya, baik ya, nggak apa-apa. Ini. Kemudian, hampir semuanya demikian. Ya. Nanti ada bahkan yang Anda lihat, nanti kakinya lurus seperti ini. Depan dengan belakang. Kita akan lihat nanti ya. Baik. Nah, sekarang pertama saya mau tanya sebentar. Karena Nabi katakan aqim as-sufuf. Sufuf itu mengandung arti rapat, lurus dan sejajar. Pertama, saya ingin tanyakan dulu kepada Anda semua. Pertama kita lihat dulu sisi lurusnya. Ini lurus tidak? Ingat jangan dirubah ya. Lurus tidak? Tidak. Kenapa tidak lurus? Nggak usah ngarang ya. Ngarang itu dalam bahasa Indonesia. Karena tidak ada patokan untuk meluruskan. Nggak ada patokan, bagaimana meluruskannya? Makanya Nabi ketika melihat tempat yang belum ada patokannya, beliau mengambil pedangnya, kemudian mulai menggaris dengan satu garisan. Ya.
Lalu diluruskan mengacu kepada garis ini. Beliau luruskan. Jadi beliau ngambil pedang di garis begini, setelah bertemu garisnya baru kemudian diluruskan. Yang dimaksud beliau ngambil pedang karena itu ada alat yang digunakan. Ya, secara otomatis beliau sedang pegang pedang, ada pedang yang adanya itu digaris oleh beliau. Ini menunjukkan, ingat kalau baca sunnah masih cerdas ya. Nabi bawa pedang, berarti saya bawa golok. Bisa Anda ambil golok garis? Tidak. Itu maksudnya gunakan benda yang bisa menjadi garis. Silakan Anda bisa gunakan misalnya lakban atau garis yang lain, atau Anda pegang tongkat bikin pakai itu. Yang paling sempurna kan ikut Nabi ya Ustaz. Iya, tapi kan pahamnya harus cerdas juga. Ya, jelas ya? Nah, kalau sudah ada garisnya, jangan bikin garis sendiri. Jelas ya? Maka ini sudah ada garis misalnya di belakang. Nah, ini teman-teman tinggal meluruskan dengan garis saja. Tinggal meluruskan dengan garis. Sekarang saya minta dekat papan tulis sana supaya agak nampak terlihat. Silahkan bergeser Pak ke sebelah sana. Jazakallah khair. Silahkan luruskan dengan garis. Jazakallah khair. Ada yang depan, ada yang belakang, bebas ya, pilih mana saja. Baik, Masya Allah. Sudah? Sifat garis kadang-kadang ada dua. Garis depan, garis belakang. Atau bahkan ada yang cuma satu garis saja. Pertanyaannya, kaki kita pun punya dua sisi. Kaki depan, kaki bagian belakang. Jari dan tumit. Sekarang persoalannya, mana yang harus diluruskan dengan garis? Apakah jari-jari depannya, ataukah tumit bagian belakangnya? Tanya hadis dulu, nggak usah ngarang ya. Tanya hadisnya, kalau hadisnya sudah menyampaikan, baru kita simpulkan. Baik. Baik, sudah? Kita lanjutkan ya. Lihat, aqimus sufuf. Perhatikan, wahadhu bainal manakib wal aqdam. Kemudian mulai sejajarkan antara bahu dengan kakimu. Jadi rumusnya dari Nabi, garis itu kalau benar diikuti, maka posisi bahu akan sejajar kata Nabi. Bahunya akan sejajar. Maka dilukiskan di hadis tadi, bahu dengan kaki itu akan sejajar. Nah, mustahil Anda bisa berdiri lurus ya, bahunya sejajar kalau Anda merapatkan atau menempelkan kaki bagian depan ke garis. Itu nggak akan sejajar. Kita ambil contoh. Teman-teman bisa mundur sebentar? Ya. Ini ada garis yang ini ya. Tolong antum kaki depannya luruskan dengan garis yang ini. Time. Ya. Lihat sini, fokus. Lihat. Lurus gak bahunya? Tidak, akan berbeda. Karena ukuran kakinya macam-macam. Ya, 40, 41, 42 gitu kan. Ada yang lebih daripada itu. Karena ukuran kaki beda-beda, ini nggak akan nikmat dipandangnya. Ya, apalagi yang memang ukuran kakinya sangat besar, bersanding dengan yang orang kurus. Seperti saya misalnya. Ya pasti akan kelihatan nampak jauh bedanya. Dan nggak akan nyaman dipandang dalam saf barisan. Bukan saf itu. Nggak enak dilihatnya. Maka yang mudah adalah, kata para ulama, lihat bagaimana Nabi meluruskan. Hanya terjadi bahu ini akan sejajar jika tumit bagian belakang itu yang menempel jelas di dalam garisnya. Yuk sekarang kita praktikkan. Jadikan garis ini sebagai acuan. Ya, antum tempelkan kaki tumit bagian belakang di garis yang ini, depannya. Ini. Mohon izin kalau saya kemudian coba luruskan, maju Pak, maju lagi, dikit lagi. Yang saya tepuk aja ya, nggak saya tepuk nggak usah maju. Tepuk dikit. Dikit. Baik. Agak lebih baik dari yang tadi ya? Ya, agak lebih baik. Kalau karpetnya benar-benar lurus, ini akan sama ini. Kalau benar-benar lurus karpetnya, kalau diluruskan terus garisnya, ini akan seimbang bahu ini. Perhatikan, lebih baik dari yang tadi. Lurus, tegak. Baik, ini yang dimaksudkan. Jadi kalau disebutkan tolong berdiri sejajar garis, maksud yang sejajar ini bukan kaki depan yang ditempelkan, tapi bahu bagian belakang yang kaki tumitnya itu yang sejajar dengan garisnya. Paham sampai sini? Berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan, sama saja, tidak ada bedanya di sini. Sebentar, paham sampai sini? Baik, kalau paham, saya teruskan dengan pertanyaan selanjutnya. Rapat tidak? Baik, jangan dirubah ya. Baik. Sekarang saya tanya antum semua, rapat tidak? Tidak, ada yang bilang rapat, ada yang bilang tidak. Baik, jamaah Masjid An-Nur berbeda pendapat tentang teman-teman yang berdiri, ya. Rapat atau tidak? Menurut antum rapat tidak? Rapat. Rapat, baik ya. Sekarang kita tanya, menurut Nabi rapat atau tidak? Ini sekarang masalahnya. Apa ukuran rapat dan tidak ya? Gak usah nengok dulu.
Lihat sini. Teruskan hadisnya. Ya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kata Nabi, jangan biarkan ada celah yang memungkinkan setan masuk. Jangan biarkan ada celah yang memungkinkan setan masuk. Ada setan yang khusus menggoda, tugasnya menggoda orang sholat. Nanti kajian zuhur di Ar-Rauf kita akan bahas yang namanya khanzab namanya. Khanzab. Setan ini tugasnya memang spesialis orang sholat. Jadi begitu orang sholat sudah mau mulai bertakbir, kalau begini belum digoda, masih belum. Ya. Nanti saat mulai bertakbir dia akan mulai beraksi. Kata Nabi mengatakan fayaqulu udkur kada. Jadi begitu Anda mulai takbir, dia akan katakan kepada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Dia akan hadir memori macam-macam di kepala Anda yang mengganggu Anda dalam menunaikan sholat. Nggak percaya silahkan. Begitu nanti Anda sholat zuhur misalnya, setelah ini Anda akan temukan begitu takbir tiba-tiba muncul. Pelajaran kita sekarang pun akan muncul juga. Hati-hati ya. Kalau kamu nggak rapat, setan masuk. Padahal setan itu. Sama begitu. Nah, jadi kapan dia masuk? Sampai di ujung hadisnya, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai orang salat nanti ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Itu puncaknya. Jadi kalau Anda masuk dalam kategori ini ada persoalan di situ. Sekarang bahasa nabinya bagaimana menutup celahnya? Lihat, celah yang disebutkan di hadis ini menggunakan kata furjah. Furjatun. Teman-teman boleh mundur sedikit supaya melihat apa yang mau saya tunjukkan. Sekarang perhatikan. Boleh bergeser ke sini. 2 orang dulu sebentar. Antum yang meja putih tunggu dulu. Sekarang antum berdiri, rapatkan, luruskan. Baik. Sekarang perhatikan. Jangan dirubah posisi ya. Seperti tadi saya sampaikan, ada yang berdiri yang tumitnya ke dalam gini. Kemudian kaki luarnya terbuka keluar gini. Seperti saya berdiri begini. Kakinya, jarinya terbuka keluar, gini, tumitnya ke dalam. Paham? Baik, ini sah. Salat sendirian sah. Salat berjamaah pun sah. Jadi salat nggak ada masalah dari sisi sah tidaknya. Tapi dari sisi resiko, berdiri semacam ini, jika temannya mengikuti dengan cara yang sama, yang satu juga ikut berdiri begitu, maka akan tercipta celah seperti ini. Perhatikan. Ini keluar, kaki kiri, seperti ini. Yang kanan keluar, seperti ini. Temannya yang di samping sini, berdiri begini juga. Kaki kirinya akan menempel dengan kaki kanan teman yang satu. Ujungnya begini. Maka dari sini, Anda akan temukan celah ini. Kalau dibalik. Ya, praktek paling mudahnya, teman-teman, mohon bantu saya. Mohon berdiri seperti saya, seperti ini. Baik. Rapatkan. Silakan perhatikan. Lihat sini. Bukankah ada celah di bawah? Ya. Ini salatnya sah dari segi menghadap kiblat dan berdirinya. Cuman persoalannya ini menggunakan furjah namanya. Furjah itu celah yang muncul di antara satu titik yang rapat, itu furjah. Kalau terpisah, ini pisah misalnya begini. Ini khalal namanya. Khalal. Setan nggak goda, cuman tiup dikit aja udah nggak enak salatnya. Ya, makanya antum akan lain. Salat berjauhan tuh nggak akan enak, nggak akan nyaman gitu kan. Jadi nempel begini saja, yang seperti ini masih ada celah, itu setan masuk. Setan masuk di situ memberikan kemudian gangguan-gangguan dalam menunaikan salat. Ya, kalau ada yang mengatakan kepada Anda, ya saya mau biarin aja setannya ikutan salat sekalian misalnya kan, ya mungkin itu Anda, tapi yang lain belum tentu seperti itu. Dan tidak usah kita celah gitu kan, bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa ditutup? Ya, caranya kata para ulama, maka tutup celahnya supaya menempel sepenuhnya gini. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan berusaha menjadikan depan dengan belakang itu lurus berdirinya begini. Maka Anda mulai tempelkan sehingga semaksimal mungkin sisi-sisinya semakin bertemu dengan baik. Jika berdiri lagi teman kita Khan Karim, silakan ikuti saya lurus seperti ini. Berdiri lurus depan dengan belakang. Baik, dilurus, luruskan. Ini juga sama, luruskan, kemudian Anda rapatkan dengan baik. Rapatkan dengan baik seperti ini. Masya Allah. Ini setidaknya akan ada suasana berbeda ketika Anda memulai sholat. Tidak percaya silakan nanti sholat zuhur berdiri begini, rapatkan dengan baik. Itu demi Allah saya katakan, akan ada perbedaan suasana di hati kita ketika memulai sholat. Ada kenikmatan dan kayaknya ada gangguan yang tertutup di situ.
Lain rasanya. Antum sholat subuh penuh masjid berjamaah seperti ini. Begitu pulang, kisahnya akan berbeda. Ketika antum cuma sholat dengan terpisah-pisah jaraknya. Lain ini. Tapi hadisnya belum selesai. Awas, hati-hati. Walayyinu bihaidi ikhwanikum. Dan lembutkan ya cara rapatmu ini sehingga memudahkan tangan teman kalian untuk bergerak. Dalam bahasa bebasnya, jangan sampai semangat kalian merapatkan itu lurus rapat sampai menyebabkan tangan teman kalian sulit bergerak takbir. Bertakbir susah. Itu tidak diinginkan. Ya. Jelas di sini? Baik. Silakan. Jazakallahu khair. Baik, terima kasih. Mohon teman-teman bisa dibantu. Teman kita yang 3 tadi maju. Insyaallah nanti buku terbaru yang kita cetak untuk teman-teman yang barusan ya, yang 3 orang. Baik, fokus sebentar. Paham sampai sini? Jelas? Sudah dimulai sholatnya? Belum. Baru berdiri. Baru berdiri. Jadi pastikan berdiri kita seperti tadi itu. Berdiri dengan baik. Setelah itu baru kemudian kita memulai takbir. Ini belum kita mulai.